말고 다른 사람이면 나는 다른 너. Halo teman-teman, perkenalkan saya Renata Aulianti Saputri Lentar, saya dari kelas 12B. Di sini saya akan membuat jurnal umum, buku besar 3 kolom, dan neraca saldo dari transaksi akuntansi yang telah saya buat. Selamat menyaksikan. Jurnal umum adalah catatan keuangan perusahaan yang ditulis dalam bentuk debit dan kredit. Syarat untuk membuat jurnal umum adalah yang pertama, jika akun pada harta bertambah, maka ia akan masuk dalam debit. Namun jika akun pada harta berkurang, maka ia akan masuk dalam kredit. Sedangkan jika akun pada kewajiban bertambah, maka ia akan masuk dalam kredit. Namun jika akun pada kewajiban berkurang, maka ia akan masuk dalam debit. Lalu yang kedua, akun modal hanya muncul pada transaksi tentang penyetoran modal. Berikut adalah transaksi dari sebuah perusahaan jasa yaitu Salon Lambana pada Mei 2024. Transaksi yang pertama, pada tanggal 1 Mei, diterima penyetoran modal dari Ambar berupa uang sebesar 50 juta rupiah, gedung sebesar 120 juta rupiah, dan peralatan sebesar 20 juta rupiah. Pada jurnal umum untuk transaksi tanggal 1 Mei 2024, akun-akun yang berpengaruh adalah akun kas, gedung, peralatan, dan modal. Akun kas merupakan akun harta. Oleh sebab itu, akun kas masuk dalam debit sebesar 50 juta rupiah. Lalu, akun gedung merupakan akun harta. Oleh sebab itu, masuk dalam debit sebesar 120 juta rupiah. Dan akun peralatan merupakan akun harta, sehingga masuk dalam debit sebesar 20 juta rupiah. Sedangkan akun modal merupakan akun dalam kewajiban. Oleh sebab itu, akun modal masuk dalam kredit sebesar 190 juta rupiah. Lalu, transaksi kedua yaitu tanggal 4 Mei dibeli perlengkapan sebesar 5 juta rupiah secara kredit. Akun-akun yang berpengaruh pada transaksi tanggal 4 Mei adalah akun perlengkapan dan akun utang. Nah, akun perlengkapan itu bertambah karena telah dibeli perlengkapan sebesar 5 juta rupiah. Oleh sebab itu, akun perlengkapan yang merupakan akun harta bertambah sebesar 5 juta rupiah dan akun perlengkapan masuk dalam debit. Oleh sebab itu, pada debit bertambah 5 juta rupiah. Sedangkan pada transaksi tanggal 4 Mei tadi dikatakan bahwa dibeli perlengkapan sebesar 5 juta rupiah secara kredit. Nah, jika secara kredit, maka perusahaan itu memiliki utang. Oleh sebab itu, utang yang merupakan akun kewajiban masuk dalam kredit dan bertambah sebesar 5 juta rupiah. Lalu, transaksi yang ketiga, pada tanggal 7 Mei, diselesaikan jasa sebesar 2 juta rupiah yang dibayar 500.000, sisanya dibayar kemudian. Akun-akun yang berpengaruh pada transaksi tanggal 7 Mei 2024 ini adalah akun kas, piutang, dan pendapatan jasa. Katakan tadi diselesaikan jasa sebesar 2 juta rupiah yang dibayar 500.000. Itu berarti akun kas yang merupakan akun harta itu bertambah sebesar 500.000 rupiah dan ia termasuk dalam debit. Lalu, dikatakan tadi sisanya dibayar kemudian. Sisanya dibayar kemudian berarti pelanggan memiliki piutang pada Salon Lambana. Oleh sebab itu, piutangnya itu adalah 2 juta dikurang 500.000, yaitu 1.500.000. Oleh sebab itu, piutang yang merupakan akun harta bertambah sebesar 1.500.000 rupiah dan termasuk dalam debit. Sedangkan pendapatan jasa, karena tadi dikatakan bahwa diselesaikan jasa sebesar 2 juta rupiah. Oleh sebab itu, pendapatan jasa bertambah sebesar 2 juta rupiah. Pendapatan jasa ini mempengaruhi modal, tapi karena akun modal hanya muncul pada transaksi tentang penyetoran modal, oleh karena itu nama akun modal diganti menjadi akun pendapatan jasa, dan pendapatan jasa termasuk dalam kredit sehingga bertambah sebesar 2 juta rupiah. Transaksi yang keempat, tanggal 12 Mei, diterima pendapatan jasa sebesar 3.500.000 rupiah. Karena diterima pendapatan jasa sebesar 3.500.000 rupiah, maka kasnya juga bertambah. Kas yang merupakan akun harta bertambah sebesar 3.500.000 rupiah dan termasuk dalam debit. Sedangkan pendapatan jasa yang bertambah sebesar 3.500.000 rupiah yang merupakan akun kewajiban masuk dalam kredit. Transaksi yang kelima adalah pada tanggal 16 Mei,
Ambar sebagai pemilik perusahaan mengambil uang salon sebesar Rp700.000 untuk keperluan pribadi. Raif adalah pinjaman pribadi. Raif itu mempengaruhi modal. Nah, ketika akun modal yang merupakan akun kewajiban itu berkurang, maka ia akan masuk dalam debit. Nah, karena akun modal tadi hanya muncul pada transaksi tentang penyetoran modal, oleh sebab itu, akun modal akan digantikan oleh akun yang terjadi pada transaksi tanggal 16 Mei, yaitu Prive. Oleh sebab itu, Prive itu bertambah sebesar Rp700.000 dan ditulis dalam kredit, sedangkan kas yang merupakan akun harta yang berkurang sebesar Rp700.000 karena akun harta berkurang maka ia ditulis dalam kredit. Oleh sebab itu, kas berkurang sebesar Rp700.000. Transaksi yang keenam pada tanggal 19 Mei diterima sebagian pembayaran sebesar Rp1 juta atas jasa yang diberikan pada tanggal 7 Mei. Nah, akun yang berpengaruh pada transaksi tanggal 19 Mei itu adalah akun kas dan piutang. Dikatakan pada tanggal 17 Mei diselesaikan jasa sebesar Rp2 juta yang dibayar sebesar Rp500.000 dan sisanya dibayar kemudian. Nah, piutang yang tersisa pada tanggal 7 Mei 2024 tersebut sebesar Rp1.500.000. Nah, karena sudah diterima sebagian pembayaran sebesar Rp1 juta, oleh sebab itu akun kas itu bertambah sebesar Rp1 juta, sedangkan akun piutang berkurang sebesar Rp1 juta karena telah diterima sebagian pembayaran sebesar Rp1 juta. Karena akun kas yang merupakan akun harta itu bertambah, maka ia ditulis dalam debit, sedangkan akun piutang yang merupakan akun harta berkurang sehingga ia ditulis dalam akun kredit. Oleh sebab itu, transaksi pada tanggal 19 Mei, kas bertambah sebesar Rp1 juta, sedangkan piutang berkurang sebesar Rp1 juta. Lalu transaksi yang ketujuh, pada tanggal 22 Mei, dibayar listrik sebesar Rp120.000 dan dibayar air sebesar Rp100.000. Akun yang berpengaruh pada transaksi tanggal 22 Mei adalah akun biaya listrik, biaya air, dan akun kas. Beban biaya itu mempengaruhi modal. Nah, karena beban biaya mempengaruhi modal, maka modalnya berkurang. Biaya listrik tadi sebesar Rp120.000 dan biaya air sebesar Rp100.000. Nah, karena beban biaya ini itu mempengaruhi modal, maka modalnya itu berkurang. Nah, jika modal berkurang, maka akun modal yang merupakan akun kewajiban itu ditulis dalam debit. Namun, karena akun modal hanya muncul pada transaksi tentang penyetoran modal, oleh sebab itu, akun modal itu digantikan dengan akun biaya listrik dan biaya air yang merupakan transaksi yang terjadi pada tanggal 22 Mei. Nah, oleh sebab itu, akun biaya listrik bertambah sebesar Rp120.000 di debit, lalu akun biaya air bertambah sebesar Rp100.000 di debit, sedangkan akun kas itu berkurang sebesar Rp220.000 yang merupakan akun harta dan berkurang sehingga ia termasuk dalam kredit. Lalu transaksi yang ke-8 adalah pada tanggal 24 Mei dibayar sebagian utang sebesar Rp2 juta untuk pembelian perlengkapan pada tanggal 4 Mei. Nah, akun yang berpengaruh pada transaksi tanggal 24 Mei ini adalah akun utang dan akun kas. Nah, pada tanggal 4 Mei tadi dikatakan dibeli perlengkapan sebesar Rp5 juta secara kredit. Oleh sebab itu, utang pada tanggal 4 Mei tadi sebesar Rp5 juta. Nah, pada tanggal 24 Mei tadi dibayar sebagian utang tersebut sebesar Rp2 juta. Nah, karena akun utang itu merupakan akun kewajiban dan ia berkurang, maka akun utang ini ditulis dalam debit. Oleh sebab itu, akun utang berkurang sebesar Rp2 juta di debit dan akun kas yang merupakan akun harta juga berkurang sebesar Rp2 juta dan ditulis dalam kredit. Lalu transaksi yang ke-9 pada tanggal 27 Mei dibayar gaji karyawan sebesar Rp500.000. Akun-akun yang terpengaruh pada transaksi tanggal 27 Mei ini adalah biaya gaji dan kas. Nah, biaya gaji ini mempengaruhi modal. Nah, jika modal berkurang, maka ia akan masuk dalam debit. Namun karena modal hanya muncul pada transaksi berupa penyetoran modal, oleh sebab itu akun modal ini diganti oleh transaksi yang terjadi pada tanggal 27 Mei, yaitu biaya gaji. Nah, biaya gajinya bertambah sebesar Rp500.000 di debit, sedangkan kas yang merupakan akun harta itu berkurang sebesar Rp500.000 di kredit. Lalu transaksi yang terakhir pada tanggal 29 Mei, yaitu sisa perlengkapan sebesar Rp2.700.000. Nah,
akun yang terpengaruh pada transaksi tanggal 29 Mei ini adalah biaya pemakaian perlengkapan dan perlengkapan. Nah, akun biaya pemakaian perlengkapan ini dia itu mempengaruhi modal. Modalnya itu berkurang. Perlengkapan yang awalnya tadi itu sebesar 5 juta rupiah dikurangi dengan sisa perlengkapan sebesar 2.700.000 rupiah menjadi 2.300.000 rupiah. Biaya pemakaian perlengkapan ini tadi dia itu mempengaruhi modal sehingga modal itu berkurang sebesar 2.300.000 rupiah. Nah, karena akun modal yang merupakan akun kewajiban berkurang, maka ia masuk dalam debit. Namun, akun modal ini hanya muncul pada transaksi tentang penyetoran modal. Oleh sebab itu, akun modal diganti dengan biaya pemakaian perlengkapan sebesar 2.300.000 rupiah di debit dan akun perlengkapan itu berkurang sebesar 2.300.000 rupiah. Nah, karena akun perlengkapan ini merupakan akun harta dan ia berkurang, maka ia masuk dalam kredit. Sehingga akun perlengkapan itu berkurang sebesar 2.300.000 rupiah di kredit. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang buku besar. Buku besar merupakan pengelompokan akun yang sama dalam jurnal umum. Nah, ada dua model buku besar, yaitu model buku besar 3 kolom dan model buku besar 4 kolom. Nah, di sini saya akan menjelaskan model buku besar 3 kolom. Nah, model buku besar 3 kolom terdiri dari kolom debit, kolom kredit, kolom saldo milik debit atau kredit, dan kolom saldo. Yang pertama, buku besar kas. Transaksi pertama tanggal 1 Mei diterima penyetoran modal berupa uang sebesar 50 juta rupiah. Karena merupakan modal awal, maka transaksi tanggal 1 Mei termasuk dalam debit. Saldonya milik debit sebesar 50 juta rupiah. Transaksi kedua, tanggal 7 Mei, diterima pendapatan jasa sebesar 500.000 rupiah. Karena merupakan pendapatan jasa, maka transaksi tanggal 7 Mei termasuk dalam debit. Karena sama-sama berada pada kolom debit, maka saldonya dijumlahkan menjadi 50 juta ditambah 500.000 menjadi 50 juta 500.000. Saldonya milik debit sebesar 50 juta 500.000. Transaksi ketiga tanggal 12 Mei diterima pendapatan jasa sebesar 3 juta 500.000. Karena merupakan pendapatan jasa, maka transaksi tanggal 12 Mei termasuk dalam debit. Karena sama-sama berada pada kolom debit, maka saldonya dijumlahkan menjadi 50 juta 500.000 ditambah 3 juta 500.000 menjadi 54 juta. Saldonya milik debit sebesar 54 juta. Transaksi keempat tanggal 16 Mei terjadi prive, di mana pemilik salon mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 700.000 rupiah. Karena merupakan prive, maka transaksi tanggal 16 Mei termasuk dalam kredit dan saldo kas berkurang. Karena berada pada kolom yang berbeda, maka saldonya dikurangkan menjadi 54 juta dikurang 700.000 menjadi 53 juta 300.000. Saldonya tetap milik debit sebesar 53 juta 300.000. Transaksi yang kelima, tanggal 19 Mei, dibayar sebagian piutang sebesar 1 juta. Karena merupakan pembayaran piutang, maka transaksi tanggal 19 Mei termasuk dalam debit dan saldo kas bertambah menjadi 53 juta 300.000 ditambah 1 juta sama dengan 54 juta 300.000. Saldo tetap milik debit sebesar 54 juta 300.000. Transaksi yang ke-6 dan ke-7 pada tanggal 22 Mei. Pada tanggal 22 Mei terjadi dua transaksi, yaitu biaya listrik dan biaya air. Biaya listrik sebesar 120.000 dan biaya air sebesar 100.000, sehingga totalnya menjadi 220.000. Karena merupakan beban biaya, maka transaksi tanggal 22 Mei termasuk dalam kredit dan saldo kas berkurang menjadi 54 juta 300.000 dikurang 220.000 menjadi 54 juta 80.000. Saldonya tetap milik debit sebesar 54 juta 80.000. Transaksi yang ke-8 tanggal 24 Mei dibayar utang sebesar 2 juta. Karena merupakan pembayaran utang, maka transaksi tanggal 24 Mei termasuk dalam kredit dan menyebabkan saldo kas berkurang menjadi 54 juta 80.000 dikurang 2 juta menjadi 52 juta 80.000. Saldo tetap milik debit sebesar 52 juta 80.000. Transaksi yang ke-9 tanggal 27 Mei dibayar gaji karyawan sebesar 500.000. Karena merupakan beban biaya,
maka transaksi tanggal 27 Mei termasuk dalam kredit dan menyebabkan saldo kas berkurang menjadi 52.080.000 dikurang 500.000 menjadi 51.580.000. Saldonya tetap milik debit sebesar 51.580.000. Sehingga saldo akhir kas pada buku besar kas adalah 51.580.000. Yang kedua adalah buku besar gedung. Transaksi tanggal 1 Mei diterima penyetoran modal berupa gedung sebesar 120 juta rupiah dan termasuk dalam debit. Saldonya milik debit sebesar 120 juta rupiah. Buku besar yang ketiga adalah buku besar peralatan. Transaksi tanggal 1 Mei diterima penyetoran modal berupa peralatan sebesar 20 juta rupiah dan termasuk dalam debit. Saldonya milik debit sebesar 20 juta rupiah. Buku besar yang keempat merupakan buku besar modal. Nah, transaksi tanggal 1 Mei diterima penyetoran modal berupa uang sebesar 50 juta rupiah, gedung sebesar 120 juta rupiah, dan peralatan sebesar 20 juta rupiah, sehingga totalnya menjadi 190 juta rupiah. Karena merupakan penyetoran modal, maka modal termasuk dalam kredit. Saldonya milik kredit sebesar 190 juta rupiah. Buku besar perlengkapan. Transaksi tanggal 4 Mei dibeli perlengkapan sebesar 5 juta rupiah dan termasuk dalam debit. Saldonya milik debit sebesar 5 juta rupiah. Transaksi tanggal 29 Mei, sisa perlengkapan sebesar 2.300.000 rupiah. Karena telah terpakai peralatan sebesar 2.300.000 rupiah, maka transaksi tanggal 29 Mei termasuk dalam kredit dan menyebabkan saldo perlengkapan berkurang menjadi 5 juta dikurang 2.300.000 rupiah menjadi 2.700.000 rupiah. Karena debit lebih besar dari kredit, maka saldonya milik debit sebesar 2.700.000 rupiah. Buku besar utang. Transaksi tanggal 4 Mei dibeli perlengkapan secara kredit sebesar 5 juta rupiah. Karena pembayaran dilakukan secara kredit, maka transaksi tanggal 4 Mei merupakan utang dan termasuk dalam kredit. Saldonya milik kredit sebesar 5 juta rupiah. Transaksi tanggal 24 Mei dibayar sebagian utang sebesar 2 juta rupiah. Karena telah dibayar sebagian utang, maka saldo utang berkurang dan transaksi tanggal 24 Mei termasuk dalam debit. Saldo utang berkurang menjadi 5 juta dikurang 2 juta menjadi 3 juta rupiah. Karena kredit lebih besar dari debit, maka saldonya milik kredit sebesar 3 juta rupiah. Buku besar piutang. Transaksi tanggal 7 Mei diterima pendapatan jasa sebesar 2 juta rupiah yang dibayar 500.000 dan sisanya kemudian. Karena sisanya dibayar kemudian, maka transaksi tanggal 7 Mei termasuk piutang sebesar 1.500.000 rupiah. Saldonya milik debit sebesar 1.500.000 rupiah. Transaksi tanggal 19 Mei diterima sebagian pembayaran piutang sebesar 1 juta rupiah. Karena telah dibayar sebagian piutang, maka saldo piutang berkurang dan transaksi tanggal 19 Mei termasuk dalam kredit. Saldo piutang berkurang menjadi 1.500.000 rupiah dikurang 1 juta sama dengan 500.000 rupiah. Karena debit lebih besar dari kredit, maka saldonya milik debit sebesar 500.000 rupiah. Buku besar pendapatan jasa. Transaksi tanggal 7 Mei diterima pendapatan jasa sebesar 2 juta rupiah dan termasuk dalam kredit. Saldonya milik kredit sebesar 2 juta rupiah. Transaksi tanggal 12 Mei diterima pendapatan jasa sebesar 3.500.000 rupiah dan termasuk kredit. Karena sama-sama kredit, maka saldonya dijumlahkan menjadi 2 juta ditambah 3.500.000 rupiah menjadi 5.500.000 rupiah. Saldonya milik kredit sebesar 5.500.000 rupiah. Buku besar Prive. Transaksi tanggal 16 Mei terjadi Prive sebesar 700.000 rupiah dan termasuk debit. Saldonya milik debit sebesar 700.000 rupiah. Buku besar biaya listrik. Transaksi tanggal 22 Mei dibayar listrik sebesar 120.000 rupiah dan termasuk debit. Saldonya milik debit sebesar 120.000 rupiah. Buku besar biaya air. Transaksi tanggal 22 Mei dibayar air sebesar 100.000 rupiah dan termasuk debit. Saldonya milik debit sebesar 100.000 rupiah. Buku besar biaya gaji. Transaksi tanggal 27 Mei dibayar gaji karyawan sebesar 500.000 rupiah dan termasuk dalam debit.
Saldonya milik debit sebesar Rp500.000. Buku besar biaya pemakaian perlengkapan. Transaksi tanggal 29 Mei, biaya pemakaian perlengkapan sebesar Rp2.300.000 dan termasuk dalam debit. Saldonya milik debit sebesar Rp2.300.000. Perlu diingat bahwa jika akun-akun pada buku besar sama-sama berada pada kolom yang sama, baik itu kolom kredit maupun kolom debit, maka saldonya dijumlahkan. Sedangkan jika akun-akun dalam buku besar berada pada kolom yang berbeda, baik itu kolom kredit maupun kolom debit, maka saldonya dikurangkan. Yang terakhir adalah neraca saldo. Neraca saldo mencatat saldo akhir dari setiap akun pada buku besar. Neraca saldo dari buku besar berdasarkan transaksi yang telah dibuat adalah akun kas dengan saldo milik debit sebesar Rp51.580.000, akun gedung dengan saldo milik debit sebesar Rp120 juta, akun peralatan dengan saldo milik debit sebesar Rp20 juta, akun modal dengan saldo milik kredit sebesar Rp190 juta, akun perlengkapan dengan saldo milik debit sebesar Rp2.700.000, akun utang dengan saldo milik kredit sebesar Rp3 juta, akun piutang dengan saldo milik debit sebesar Rp500.000, akun pendapatan jasa dengan saldo milik kredit sebesar Rp5.500.000, akun praif dengan saldo milik debit sebesar Rp700.000, akun biaya listrik dengan saldo milik debit sebesar Rp120.000, akun biaya air dengan saldo milik debit sebesar Rp100.000, akun biaya gaji dengan saldo milik debit sebesar Rp500.000, dan akun biaya pemakaian perlengkapan dengan saldo milik debit sebesar Rp2.300.000. Saldo akhir dari debit adalah sebesar Rp198.500.000 dan saldo akhir dari kredit adalah sebesar Rp198.500.000. Dengan ini, baik debit maupun kredit dinyatakan sama atau balance. matter.